Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di hari ke-14 dan kita nanti akan memulai reading ya, teman-teman, yaitu bagian terakhir. Jadi reading itu letaknya di akhir, teman-teman, di section ketiga. Section pertama itu listening, section kedua itu structure, dan section ketiga nanti reading ya. Nah, reading di silabus hari pertama kemarin saya menjelaskan kalau itu nanti ditempuh dalam 6 hari sebenarnya ya. Nah, tapi karena saya menemukan cara yang lebih singkat lagi, bisa dibilang cara yang lebih gampang lagi, maka saya bisa rangkap 6 hari itu menjadi 3 hari. Artinya nanti teman-teman punya waktu lebih untuk latihan sebelum hari H tes. Dan untuk hari H tes, saya sendiri tidak tahu ya teman-teman pastinya kapan, yang tahu nanti adalah admin lembaga seperti itu. Oke, jadi langsung saja hari ini kita akan belajar tentang reading comprehension atau memahami melalui bacaan gitu ya teman-teman. Jadi di reading itu nanti sama dengan listening, total soalnya adalah 50 pertanyaan teman-teman. Yang mana teman-teman nanti dikasih waktu maksimal itu adalah 55 menit. Nah, memang hampir 1 jam ya, tapi kalau teman-teman mungkin pernah latihan full, atau reading aja lah misalnya 50 soal. Nah, itu kalau teman-teman waktuin, mungkin 55 menit itu kurang teman-teman. Atau biasanya teman-teman mungkin waktu tinggal sedikit ya, tinggal 5 menit, teman-teman mungkin baru nomor 30 atau nomor 25 ini bagi yang belum sering latihan ya. Nah, tapi kalau teman-teman nanti sudah sering latihan apalagi udah dapet tips sama triksnya, 55 menit ini bakal sisa banyak. Trust me guys, karena saya sudah buktikan sendiri begitu ya. Oke. Kemudian, nah umumnya, orang-orang itu biasanya kalau belum pernah mengerjakan TOEFL reading, itu kan pertama nanti ditunjukkan teks lengkapnya. Nah itu biasanya dibaca dulu teksnya. Nah itu tidak saya sarankan ya teman-teman, karena itu nanti akan sangat menyita banyak waktu teman-teman, gitu ya. Jadi daripada teman-teman baca teksnya dulu, seluruhnya teks itu ya, mending teman-teman baca soalnya dulu. Nah, teman-teman nanti akan tahu apa yang ditanyakan di soal, kemudian nanti teman-teman cari informasi seperlunya saja, yang ditanyakan aja. Nah, di situ nanti teman-teman bisa menghemat banyak waktu, seperti itu. Nah, untuk cara mengerjakan reading ini, sesuai soal yang teman-teman sudah baca atau sudah kenali ya, itu nanti dibagi ke dalam 3 teknik atau 3 metode mengerjakan. Yang mana kita hari ini akan fokus dulu dengan teknik yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Oke, jadi ada beberapa jenis soal TOEFL yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja. Nah, soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja, yaitu yang pertama, soal mengenai main idea atau gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama. Nah, main idea ini namanya banyak, teman-teman. Kadang disebutnya main idea, kadang disebutnya main point, kadang disebutnya main discussion atau primary discussion, gitu ya. Kadang disebutnya topik, kadang topik sentence, topik sentence bukan teman-teman, maaf. Jadi kadang topik, kadang title gitu ya, kadang subjek. Jadi namanya main idea itu banyak. Intinya gini, main idea itu sama dengan subjek kalau di dalam kalimat. Nah, kalau teman-teman masih ingat pengertian subjek itu apa, itu kita bahas di hari pertama, chapter 1 ya, teman-teman. Jadi pengertian subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen dibahas atau yang pengen digibahin gitu ya, diangkat jadi topik pembicaraan. Nah, itu adalah main idea. Di teks juga sama, teman-teman. Nah, tempatnya main idea itu letaknya di topik sentences. Nah, topik sentences itu apa? Topik sentences itu adalah kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Jadi, soal main idea itu bisa dijawab dengan cara teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh, teman-teman. Nah, nanti kurang lebih soalnya seperti ini ya. Cuma nanti nggak ada yang satu paragraf seperti ini, teman-teman. Karena ini hanya contoh saja ya. Jadi, kita baca soalnya dulu kalau di reading, jangan dibaca teksnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, "What is the topic of this passage?" Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu adalah berbentuk noun phrase nanti teman-teman. Intinya adalah apa atau siapa yang pengen diangkat jadi topik pembicaraan atau pokok pembahasan gitu ya. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan di contoh ini hanya ada satu paragraf, maka cukup kita baca kalimat pertamanya saja, oke? Di situ kalimat pertama berbunyi, "In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning."
Kalau diartikan kurang lebih, dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, intinya kalimat pertama itu pengen ngomong, John Dewey itu berfilsafat atau berpendapat gitu ya, teman-teman, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu sangat berbeda. Intinya gitu ya, kita cek satu-satu di pilihan A, B, C, D. Nah, kemampuan eliminasi teman-teman di sini juga sangat penting gitu ya. Yang alfa, kecerdasannya John Dewey atau kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, teman-teman, teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Oke, tapi teks ini hanya ngomong kalau John Dewey itu membedakan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika di semua manusia, bukan cuma di dia aja, teman-teman. Gitu ya. Berarti yang alfa bukan. Nah, kalau yang Bravo perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Ini kan terlalu luas, teman-teman. Sedangkan di teks itu hanyalah sebuah perbedaan yang signifikan atau yang tajam, yang nampak gitu ya, antara kemampuan menggunakan logika dan kecerdasan. Nah, yang Bravo ini terlalu luas. Oke, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya Dewey tentang kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ini di teks tadi ada ya, teman-teman. Tapi ada tapinya. Eee, Teks ini bukan hanya ngomongin tentang pendapatnya Dwi tentang kemampuan menggunakan logika maksud saya. Nah, tapi juga kecerdasan. Sedangkan yang di Charlie ini kecerdasan tidak disebutkan. Artinya ada informasi yang hilang. Nggak boleh teman-teman, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Di situ berbunyi, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Kalau diartikan, bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya si Dewey. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah contoh soal yang menanyakan main idea. Nah, contoh yang menanyakan main idea ini sudah pasti keluar di soal tes TOEFL terutama yang online, teman-teman. Gitu ya. Kalau offline juga pasti keluar karena saya punya 2 paket soal TOEFL yang, offline tapi yang sudah lama, teman-teman. Yang sebelum tahun 2023 karena saya udah tes, offline itu lama banget terakhir gitu ya. Selama ini yang online. Jadi kalau di online soal ini pasti keluar, teman-teman. Oke. Kemudian berikutnya, jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf adalah idea organization atau bagaimana si penulis mengembangkan idenya. Jadi caranya dia nulis itu bagaimana urutannya, gitu ya teman-teman. Nah contohnya adalah in this passage. Nah ini kan soalnya tidak lengkap teman-teman. Hanya di teks ini. Nah, kita nggak tahu ini jenis soal apa, sampai kita membaca pilihan A, B, C, D-nya. Jadi kalau teman-teman menemukan jenis soal yang belum selesai, atau soal yang nggak jelas itu jenisnya apa, maka teman-teman kenali dari pilihan A, B, C, D-nya. Gitu ya. Tapi saya yakinkan teman-teman, kalau teman-teman ngambil TOEFL yang asli dari ITS, itu tidak akan pernah menemukan soal konyol seperti ini. Ya, tapi, kalau teman-teman ngambilnya yang prediksi atau yang dari lembaga kemungkinan besar ada, karena ini dari buku Longman ya teman-teman, dan biasanya, tes prediksi itu diambil juga dari Longman, seperti itu. Longman itu ada sekitar 11 paket soal untuk tesnya teman-teman, gitu ya. Makanya, mungkin berbeda-beda di setiap tempat. Nah, maka kita baca pilihan A, B, C, D-nya kalau soalnya nggak jelas seperti ini teman-teman. Di situ pilihan yang alfa berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh. Nah dari 2 pilihan aja kita sudah tahu ya. Jadi ini menanyakan bagaimana si penulis itu menyajikan idenya. Jadi caranya dia nulis, atau menyajikan ide yang ada di kepalanya itu melalui tulisannya itu bagaimana, gitu ya teman-teman. Nah kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir semua orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa, dalam kepercayaannya mereka atau adalah kepercayaan mereka Abner Doubleday yang menemukannya, gitu ya. Nah kalimat kedua kalimat pertama paragraf 2 berbunyi, Doubleday itu hanya diberikan, pengakuan atau penghargaan gitu ya, untuk penemuan ini di awal abad ke-20.
ketika perusahaan alat olahraga yang namanya Spalding itu menginaugurasikan atau memberikan tugas untuk meneliti Eee, pertanyaan atas siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, berarti Double D itu sebenarnya bukan yang menemukan permainannya, teman-teman. Karena dia disuruh perusahaannya untuk melakukan penelitian atas siapa yang menemukan baseball. Nah, masa dia yang nemuin, tapi dia yang disuruh neliti, kan nggak mungkin, teman-teman. Gitu ya. Jadi, Double D ini sebenarnya bukan yang menemukan permainan baseball, cuman orang-orang percayanya Double D lah yang menemukannya. Nah, di paragraf terakhir itu diperkuat. Di situ dikatakan, nah sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D itu sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam atau dengan perkembangan permainan baseball. Nah, berarti di paragraf pertama tadi dia menyajikan kepercayaan orang Amerika ya mengenai permainan baseball, teman-teman. Nah, sedangkan di paragraf 2 dan paragraf 3 itu membuktikan salah kepercayaan orang-orang Amerika tersebut. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa tadi. Ya. Pilihan alfa berbunyi, sebuah gagasan itu disajikan di paragraf pertama dan kemudian dibantah. Bahwa kalau dia itu salah gitu, bahwa di paragraf 1 itu faktanya itu salah, bukan itu ternyata, bukan Double D yang menemukannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Cara si penulis mengembangkan idenya adalah pertama disajikan fakta dulu, eee, maksudnya kepercayaan dulu, khalayak umum, kemudian dibantah sama dia, dibuktikan kalau itu salah dari data-data, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alfa. Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman juga membaca kalimat pertama di setiap paragraf adalah tone, purpose, sama course. Nah, tone itu apa? Tone itu adalah suasana hati si penulis yang dia masukkan atau yang dia eh, apa ya, yang dia sematkan di dalam teks, teman-teman. Jadi penulisnya itu menulisnya ada nggak perasaan dia yang dia masukkan? Gitu ya, teman-teman. Kalau nggak ada, berarti si penulis netral atau objektif. Dia hanya ingin menyajikan pengetahuan atau informasi kepada pembaca teks tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan penulis itu memasukkan perasaannya atau emosinya, berarti dia subjektif, teman-teman. Alias dia memberikan pandangan terhadap sesuatu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut dan yang terakhir adalah course itu bidang keilmuan apa yang membahas topik tersebut atau inti dari teks tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3 ini jarang sekali keluar di soal TOEFL yang asli dari ITS. Bahkan ya, terutama yang nomor 3 ya, teman-teman. Tone ini saya belum pernah menemukan. Kalau di soal yang asli ITS. Courses juga saya belum pernah menemukan. Kalau yang online maksud saya. Seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini saya punya 3 contoh soal, teman-teman, nomor 4, 5, dan 6 ya. Yang saya ambil juga dari latihan di Longman. Di situ dikatakan nomor 4 pertanyaannya, yang manakah di antara berikut ini, ABCD berikut ini ya, yang paling mendeskripsikan tujuannya si penulis dalam teks ini. Nah, kalau pertanyaannya tujuan si penulis, maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Ya, pokoknya ada hubungan dengan keseluruhan teks atau ada hubungannya dengan penulis, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf itu udah cukup mewakili, gitu ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, sampai saat ini pengakuan yang didapat dari para terduga atau terdakwa dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa gitu ya atau yang menyangkut pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung diangkat atau langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Seperti itu. Halo, suara saya terdengar, teman-teman? Halo, tes tes. Cek cek. Oke, terdengar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, teman-teman. Baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi intinya adalah teks ini ngomongin tentang
pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana dalam pengadilan Amerika Serikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, kasusnya di sini itu dia belum bisa dianggap sebagai barang bukti. Jadi kalau ada orang dihipnotis, dia ngomong apa itu nggak bisa dianggap sebagai kesaksian, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita cek ABCD yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kejadian atau kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, bukan ngomongin tentang suatu kasus, teman-teman. Nah, di paragraf kedua itu memang ada kasus yang dibahas, cuman itu hanya sebagai contoh atau supporting ideas gitu ya. Jadi paragraf kedua itu hanya untuk mendukung Eee, topik utamanya, gitu ya, teman-teman. Jadi bukan ngomongin kasus, tapi kalau harusnya ngomongin kasus, paragraf satu juga harusnya ngomongin kasus itu, tapi bukan ya, teman-teman. Berarti alfa bukan. Nah, kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan atau untuk menunjukkan gitu ya, kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat secara hipnotis itu tidak bisa dipercaya, hati-hati. Nah, kebanyakan kalau teman-teman langsung terlalu semangat gitu ya, biasanya pasti jawab yang bravo, tapi bravo ini salah teman-teman. Oke, nah salahnya di mana? Salahnya seolah-olah kalau ada orang dihipnotis terus dia mengakui sesuatu itu salah. Nah padahal kita nggak tahu sesuai teks itu nggak disebutkan teman-teman, gitu ya. Yang disebutkan di teks hanyalah itu tidak bisa dipakai barang bukti. Masalah itu benar atau tidak, kita nggak tahu, nggak ada di dalam teks di kalimat pertama paragraf satu dan 2 tadi ya. Jadi itu bukan jawabannya. Oke. Nah, kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan-pengakuan dari orang yang dihipnotis. Nah, bukan bukan ke peran pengadilan tinggi aja ya, tapi lebih ke seluruh pengadilan, teman-teman. Jadi bukan cuma pengadilan Supreme Court aja, tapi juga courts-courts yang lain yang bukan Supreme itu juga mentidakvalidkan. Gitu ya. Jadi Charlie bukan. Nah, kalau yang delta to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Jadi untuk menjelaskan status secara hukum. Nah, bagaimana sih pengakuan yang didapat dari hipnotis itu? Seperti itu, teman-teman. Jadi yang lebih tepat adalah yang delta ya. Jadi lebih apa? Lebih sempit gitu. Maksudnya lebih jelas gitu, di ranah hukum itu nggak bisa dipakai sebagai barang bukti. Nah, apakah yang dikatakan itu benar atau tidak? Kita nggak tahu, karena itu tidak dijelaskan di kalimat pertama di setiap paragraf tadi. Dan itu bukan tujuannya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Jadi untuk menjawab soal apa status pengakuan yang didapat dari hipnotis. Seperti itu. Secara hukum atau di pengadilan, seperti itu. Oke, jawabannya delta. Lanjut ke nomor 5, teman-teman. Jadi tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita tidak menemukan attitude si penulis atau keberpihakan si penulis. Artinya penulis ini netral, teman-teman. Dia tidak menunjukkan perasaannya mengenai topik yang dia angkat. Apakah dia setuju atau tidak, apakah dia suka atau tidak, apakah dia takut, apakah dia senang, apakah dia benci dan seterusnya, nggak ada. Nah, berarti dia netral alias dia objektif, hanya ingin menyajikan pengetahuan atau informasi kepada para pembacanya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, yaitu informative. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 6, teks ini kemungkinan akan ditugaskan untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di berikut ini. Nah, cara menjawabnya, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari vocab-vocab unik yang dipakai. Gitu ya, atau technical terms saya biasanya nyebutnya. Technical terms itu istilah khusus yang dipakai di bidang keilmuan tertentu. Contoh di situ ada kata confessions, artinya pengakuan. Kemudian ada defendants, itu artinya terduga atau terdakwa. Kemudian ada kata evidence, barang bukti. Courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Kalau kita kumpulkan dari kata-kata tadi. Misalkan ada tersangka, ada pengakuan, ada barang bukti. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa ya, yaitu American law atau hukum di Amerika. Jadi hukum di Amerika itu beraturan, memiliki aturan bahwa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu nggak bisa dianggap itu benar secara
hukum atau di pengadilan. Tapi kalau di luar nggak tahu karena di teks ini nggak dijelaskan. Oke, oke kita lanjut lagi ke contoh. Atau mungkin sebelum kita ke contoh ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Oke, baik kalau nggak ada kita langsung ke contoh latihan. Seperti biasa, jangan takut salah teman-teman. Waktunya 1 menit kalau di reading ya. Jangan takut salah, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, ada juga jawaban bravo. Oke, antara bravo atau delta, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kalau di reading, kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, karena yang ditanyakan topik, maka cukup kita baca topik sentence-nya saja. Yang letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf gitu ya. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio umur mental seseorang dengan umur kronologisnya. Dengan rasionya itu dikalikan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau 0, desimalnya gitu ya. Kemudian paragraf kedua, secara teori tes IQ yang standar, yang distandarisasi atau yang dibuat gitu ya teman-teman, itu dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan operasi-operasi kecerdasan seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan kemampuan memecahkan masalah. Gitu ya, teman-teman. Kemudian paragraf ketiga, nah dalam prakteknya atau secara praktek eh, tidak mungkin untuk menentukan gitu ya, teman-teman, sebagaimana operasi atau tugas intelektual yang mana atau yang jenis apa yang menunjukkan kecerdasan. Jadi maksudnya kalau secara teori itu tes IQ dibuat buat ngukur kemampuan seseorang melakukan kecerdasan, melakukan tugas atau apa ya teman-teman, operasi kecerdasan ya, maksudnya aktivitas yang menuntut kecerdasan gitu ya. Contohnya berlogika dan memecahkan masalah gitu. Nah, tapi secara prakteknya kita nggak bisa menjudge seseorang gitu ya. Eh, karena kita nggak tahu tugas intelektual apa yang menggambarkan kecerdasan seseorang secara pasti maksudnya gitu. Nah, intinya adalah teks ini ngomongin tentang IQ. Di paragraf pertama itu disebutkan definisinya. Definisinya IQ itu apa, gitu ya. Kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga itu ngomongin tentang tes IQ alias bagaimana cara mengukur IQ itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, ya. Sebuah definisi dari IQ di paragraf pertama dan cara mengukurnya di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Nah, alfa kenapa salah? Karena kalau yang alfa itu pengaplikasian atau penerapan IQ dalam kehidupan nyata. Nah, tadi dijelaskan apalagi di paragraf terakhir ya, teman-teman. Jadi sebenarnya penerapan IQ itu hanya di paragraf pertama dan paragraf kedua. Gitu ya, bukan ngomongin penerapan IQ. Paragraf pertama tidak ngomongin itu, teman-teman. Jadi bukan yang alfa, kalau yang bravo bagaimana IQ itu mempengaruhi masa depan seseorang. Nah, kita nggak tahu dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, bagaimana IQ mempengaruhi apa masa depannya seseorang. Kan nggak ada, teman-teman. Berarti yang bravo, bukan.
Kalau yang Charlie peran dari IQ dalam memecahkan masalah atau pemecahan masalah. Nah, tadi pemecahan masalah itu hanya disebutkan di paragraf kedua dan itu pun bukan peran dari IQ dalam memecahkan masalah ya, tapi lebih ke jenis tes apa yang menunjukkan kecerdasan seseorang. Jenis operasi kecerdasan apa yang menunjukkan IQ-nya atau menunjukkan kecerdasannya seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan keseluruhan teks, Charlie bukan, jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 2, silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Alfa, Alfa, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu, maaf. Di situ soalnya berbunyi bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan. Nah, ini ngomongin tentang idea organization, teman-teman. Cara mengerjakannya sama ya, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu menyertai gitu ya, gagasan dari penggunaan organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan salah satu pandangan mengenai GMO, para kritikus atau para orang yang tidak setuju gitu ya, itu berpendapat bahwa GMO itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Nah, paragraf ketiga, sebaliknya pendukungnya atau pendukung dari pandangan tersebut, maksudnya dari GMO gitu ya, itu melihat kalau GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa, dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Nah, ketemu ya, teman-teman, jawabannya adalah yang alfa. Nah, Bravo kenapa salah? Karena kalau yang Bravo ngomongin definisi dan dua contoh dari GMO itu diberikan. Nah, definisinya GMO memang ada ya, teman-teman tadi. Genetically modified organisms atau organisme yang dimodifikasi secara genetik. Nah, tapi contohnya nggak ada. Kita nggak dikasih tahu contoh GMO itu kayak gimana. Di situ nggak ada, teman-teman. Jadi nggak bisa yang Bravo ya. Nah, kalau yang Charlie dua masalah dengan GMO atau dua masalah pada GMO gitu ya, dan solusinya itu diberikan. Nah, tadi nggak ada masalah apapun ya, teman-teman, dan solusinya juga nggak ada di situ. Charlie nggak bisa, yang ada hanya orang itu ada yang memandang bagus, ada yang memandang buruk. Jadi ini ngomongin tentang pandangan, teman-teman. Seperti itu. Jadi bukan yang Charlie, kalau yang Delta, dua kelebihan dan kekurangan dari GMO itu disajikan. Nah, bukan kekurangan dan kelebihan ya, karena ini lebih ngomongin ke ke pihak yang bilang salah satu itu bilangnya nggak bagus, satunya lagi bilangnya bagus. Intinya gitu ya. Intinya perdebatan lah seperti itu. Jadi jawabannya tepat adalah yang alfa, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa ya. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, kalau pertanyaannya tone, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kita cari ada nggak penulis itu melibatkan yang dia rasakan, teman-teman. Atau keterlibatannya dia mengenai topik yang dia tulis gitu ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, tingkat di mana penggudulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Jadi si penulis itu memasukkan pendapatnya. Jadi dia bilang kalau penggundulan hutan di dunia ini itu semakin mengkhawatirkan. Artinya dia merasa khawatir. Si penulis ini khawatir, teman-teman. Oke. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya, jadi jawabannya concerned atau khawatir atau takut seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 4. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban Charlie, Bravo, Alpha. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dibaca soalnya dulu, di situ soalnya berbunyi, apakah inti dari teks ini gitu ya. Jadi teks ini itu tentang apa sih intinya gitu. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, ini saya ambil dari soal TOEFL yang asli, teman-teman, tahun 2023 awal ya, dan tidak saya rubah sama sekali. Jadi di situ kalimat pertama berbunyi, kata berbahasa Prancis kata Renaissance itu memiliki arti kelahiran kembali. Nah, kemudian paragraf kedua, perubahan-perubahan pada tampilan luar ini sangat mempengaruhi budaya bermusik gitu ya, dari zaman Renaissance, yaitu bagaimana orang-orang itu berpikir atau memikirkan musik, atau berpikir tentang musik gitu ya, atau mempelajari musik gitu, sebagaimana cara musik itu dibuat, kemudian dimainkan, kemudian dipelajari atau dibahas, dan disebarluaskan atau dipopulerkan gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, Renaissance musical di Eropa merupakan, eee, apa ya, bahasa Indonesia yang enak itu kayak, lebih ke gitu ya, teman. Jadi kayak itu lebih ke perubahan budaya secara luas dan, perubahan state of mind itu kondisi berpikir, kondisi mental gitu ya, teman-teman, daripada hanya sekedar rangkaian tertentu dari teknik bermusik. Nah, intinya zaman Renaissance musik itu merupakan perubahan budaya secara luas, jadi bukan cuma bermusik intinya gitu. Nah, kita cari jawaban A, B, C, D ya. Kalau yang alfa berbunyi komposisi musik yang paling mengilustrasikan atau yang paling menggambarkan perkembangan-perkembangan selama zaman, Renaissance Eropa. Nah, di sini yang bikin salah kata komposisi musik, teman-teman. Jadi ini bukan ngomongin tentang komposisi musik ya, karena bukan cuma musik sebenarnya yang dibahas. Cuman karena kebetulan di kalimat pertama di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu ada kata musiknya, tapi bukan itu intinya. Gitu ya, karena itu hanya sebagai contoh. Kalau yang Bravo, teknik bermusik juga sama teman-teman, karena dijelaskan tadi ya. Jadi, Renaissance itu bukan cuma tentang musik melulu, tapi lebih ke seluruh kebudayaan, seluruh, aspek kehidupan gitu ya. Nah, berarti yang Bravo bukan, kalau yang Charlie, Renaissance-nya Eropa sebagai, perkembangan budaya
yang mencakup perubahan-perubahan dalam, eee, gaya bermusik. Nah, di sini yang lebih tepat, teman-teman. Jadi, maksudnya itu zaman Renaissance-nya Eropa itu, adalah apa ya, perkembangan budaya secara luas yang salah satu di dalamnya itu adalah perubahan dalam bermusik. Nah, seperti itu. Tapi bukan cuma bermusik aja yang berubah, teman-teman. Seluruh aspek kehidupan, berubah, cuman di sini yang ditekankan adalah yang bermusik, seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie, ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 5. Silahkan teman-teman, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan kita ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, apakah inti dari teks, apa yang dibahas intinya dari teks ini gitu ya. Kita baca kalimat pertama berarti, karena ini menanyakan main idea. Kalimat pertama di setiap paragraf maksud saya. Di situ berbunyi, berbeda dari opini luas atau opini publik gitu ya. Eh, frost itu adalah udara yang membeku, teman-teman. Dan suhu yang sangat dingin itu memiliki andil yang sangat sedikit dalam pewarnaan dari daun-daun di musim gugur, gitu ya. Kemudian paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu memang hijau karena mereka mengandung jumlah yang sangat besar dari pigmen hijau yang disebut klorofil. Nah, paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang dinamakan antosianin. Nah, paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun itu nggak bisa bertahan hidup di musim dingin jika mereka tetap menjaga daun-daun mereka. Karena daun-daun tersebut akan kehilangan banyak sekali atau lebih banyak air karena udara musim dingin yang kering daripada yang akar-akarnya mereka bisa serap dari tanah yang membeku. Nah, intinya di sini ngomongin daunnya tanaman ya, teman-teman. Jadi berubah-berubahnya itu ternyata eh, faktornya atau apa namanya? Penyebabnya itu banyak seperti itu. Oke, kita cek A B C D. Yang alfa produksi dari klorofil di dalam tanaman. Bukan ya, karena klorofil hanya dibahas di paragraf kedua, teman-teman. Yang mana teks ini bukan hanya paragraf kedua, ya, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, akibat atau efek dari cuaca dan suhu terhadap tanaman. Nah, bukan cuma cuaca dan suhu, teman-teman. Tapi ada juga tadi karena pigmen. Ya, jadi yang Bravo ini ada informasi yang hilang. Seperti itu, yaitu pigmen. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, pentingnya warna sebagai apa ini? As on indication. Jadi sebagai penanda, mungkin maksudnya gitu ya. Sebagai penanda dari penyakit tanaman. Nah, nggak ada penyakit tanaman ya tahun tadi, karena itu adalah, perilaku tanaman secara normal, secara sehatnya memang seperti itu. Jadi mereka kalau misalkan, musim apa, musim panas dan musim semi karena memang musim panas dan musim semi waktunya bersemi gitu ya, mereka memproduksi pigmen klorofil tadi secara besar-besaran gitu ya, teman-teman. Jadi bukan karena penyakit, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta, di situ disebutkan alasan-alasan atas perubahan-perubahan dalam warna
daun, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, eh, inti dari teks ini adalah untuk, atau tujuan utama dari teks ini adalah untuk gitu ya. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, transformasi atau perubahan dari pohon palem-paleman atau sejenis pohon kelapa, pohon palem gitu ya, dan dari dinosaurus menjadi bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi merupakan fenomena yang sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, tapi bagaimana fenomena itu terjadi? Nah, paragraf kedua berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan, tapi sedikitnya oksigen. Kemudian paragraf ketiga, kalau batu bara itu terbentuk ketika eh, tanah gambut itu dengan cukup itu terkompresi atau apa ya teman-teman. Jadi ketika tanah gambut itu tertekan eh, dengan sangat tertekan gitu teman-teman oleh beban dari deposit itu berarti tumbuhan-tumbuhan gitu ya yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar dari tanah gambut tadi. Jadi tanah gambut tadi itu ditekan sampai terperas gitu teman-teman. Jadi airnya itu bisa terpisah sama zat-zat yang lain. Nah, yang meninggalkan di situ setelahnya ada yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat seperti itu. Nah, kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu selama zaman Karboniferus, banyak dari bagian dunia ini menyerupai eh, rawa Okefenokee. Paragraf terakhir, timbunan-timbunan yang sangat besar dari dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih di bawah tanah. Nah, tapi resiko atau eh, biayanya, maksudnya biaya untuk ngambilnya mungkin gitu ya, itu itu meningkat secara drastis, entah itu dalam hal dolar dan resiko lingkungan seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin itu tadi teman-teman. Jadi bagaimana sih proses pembentukan dari dinosaurus dan pohon palem menjadi bahan bakar fosil? Contohnya tadi adalah batu bara dan minyak bumi. Seperti itu ya. Sorry guys, I burp, sorry. Nah, jawabannya berarti adalah yang delta ya teman-teman. Jadi increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi meningkatkan pemahaman orang-orang yang membaca ini ya mengenai bagaimana bahan bakar fosil itu terbentuk atau dibuat atau dibentuk oleh alam ya maksudnya. Oke, lanjut lagi ke nomor 7 terakhir teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta. Saya lihat semua menjawab delta ya. Kita cek bersama, teman-teman. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi eh, apa yang teks ini utamanya bahas. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena ini menanyakan main discussion sama dengan main idea ya, nama lainnya teman-teman. Di situ kalimat pertama berbunyi gerabah dari suku Indian Pueblo karena suku Indian itu banyak ya teman-teman. Jadi suku Indian Pueblo yang terletak di Amerika Serikat bagian barat daya merupakan sejenis seni dari kesulitan teknis yang besar gitu ya. Intinya bikinnya itu sulit gitu teman-teman. Kemudian paragraf kedua memperbaiki atau apa ya, merefining itu eh, menyiapkan lah intinya gitu ya teman. Jadi mempersiapkan, sorry teman, refining the raw chunks itu bisa diartikan mempersiapkan gitu ya. Jadi mempersiapkan eh, bongkahan-bongkahan mentah atau bongkahan-bongkahan besar dari tanah liat yang baru diambil itu merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Kemudian paragraf ketiga, nah hampir semua jenis tanah liat itu memerlukan tambahan dari bahan non-plastik sehingga tanah liat tersebut itu bisa menahan proses pengapian, yaitu pengerasan dengan suhu yang tinggi tanpa adanya retakan. Dan sehingga ruangan di dalamnya akan memiliki permukaan yang eh, apa namanya? Permukaan yang lembut gitu ya, teman-teman. Sorry, bukan cuma di dalamnya, vessel itu wadah. Jadi sehingga wadah tersebut memiliki permukaan entah itu luar atau dalam yang lembut gitu ya. Kemudian paragraf terakhir, setelah lapisan pelindung luar itu ditambahkan, tanah liat tersebut itu diaduk dengan sangat apa ya, dengan sangat powerful, dengan sangat kuat seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Berarti ini tadi ngomongin tanah liatnya sebelum dibuat jadi gerabah Pueblo Indian ya, teman-teman. Kita cek. Yang alfa, berbagai jenis tanah liat yang dipakai untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, bukan jenisnya ya, teman-teman. Karena tidak peduli jenisnya, cara mempersiapkannya kurang lebih yang dibahas tadi. Nah, kalau jenisnya kita nggak tahu karena memang nggak dibahas gitu ya. Nah, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, sumber-sumber dari mana tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, sumbernya dari mana kita juga nggak tahu. Tadi di kalimat pertama di setiap paragraf itu tidak ada. Gitu ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie kriteria itu jamak ya teman-teman, tunggalnya adalah criterion, pakainya ON. Jadi the criteria, jadi kriteria-kriteria yang para porter atau para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabah Pueblo. Nah, mungkin ada pemilihannya ya teman-teman, tapi tadi nggak disebutkan dan eh, bukan kriteria yang diomongkan, bukan kriteria, tapi lebih ke prosesnya, gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Nah, di situ ada kata proses, teman-teman. Yang delta, proses-proses yang digunakan untuk mempersiapkan tanah liat untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Mister, maaf, aku mau nanya, kalau nanti pas tes TOEFL, ada waktu di soalnya kayak gini nggak ya? Makasih. Ada di atas ya teman-teman dan waktunya nanti bukan bukan per soal teman-teman. Kalau di reading sama structure itu waktunya akumulasi. Jadi 55 menit nanti jalannya di atas seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat waktunya teman-teman tinggal berapa. Nah, tapi bukan per soal ya, waktunya itu satu paket. Di reading itu ada 55 menit. Tapi karena kita latihan itu teman-teman saya kasih waktu satu soal 1 menit. Jadi 50 soal anggap aja 50 menit, teman-teman punya waktu sisa 5 menit. Nah, kalau teman-teman mau mengkoreksi silakan atau kalau teman-teman ngambil yang tes offline, itu teman-teman harus membuleti apa namanya? Bulatan-bulatan di lembar jawaban. Nah, itu kelihatannya pekerjaan sepele tapi it takes time, teman-teman. Menyita waktu sekali gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman ngambil yang online ya tinggal klik aja. Nanti kalau ada 5 menit waktu sisa ya boleh teman-teman pakai review atau kalau udah cakranya habis karena setelah mengerjakan 140 soal totalnya ya teman-teman. Nah, itu boleh izin ke pengawas untuk izin meninggalkan tes seperti itu.
Jadi kalau ditanya apakah waktunya ada? Jawabannya ada, tapi waktunya bukan per soal 1 menit ya, teman-teman. Waktunya nanti 55 menit untuk 50 soal. Jadi waktunya, jalan terus, seperti itu. Maksud pertanyaannya begitu, Miss Akila? Atau mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain, silakan. Oke, baik nggak ada ya teman-teman? Oke kalau gitu terima kasih untuk hari ini, I'll see you again next time guys. Setelah saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night guys, see you next time.